Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seluruh Nusantara, ini saya akan memberikan contoh ya, supaya teman-teman ini enggak sulit ya. Karena saya membantu orang itu, saya berusaha yang semudah-mudahnya, sehingga sudah banyak yang cepat memahami, cepat berubah, dan terus berubah ya. Untuk motivasi teman-teman langsung bisa action itu sudah banyak. Ini saya mau, kalau ingin mudah perkara kita ya, kalau ingin dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita harus memudahkan orang-orang yang sekiranya perlu dibantu. Nah, ini saya tadi ngebel ke sana kemari siapa yang perlu dibantu. Alhamdulillah ini sudah ada yang saya bantu secara online. Nah, ternyata bantuan ini terus menerus. Karena apa? Kalau masalah menyelesaikan permasalahan itu memang ada keahlian khusus ya bagi orang-orang yang nggak pantang menyerah untuk membantu mereka. Karena apa? Kebanyakan orang kalau membantu orang itu mengalami kendala satu saja mundur, karena sudah menganggap orang ini sulit atau orang ini dibantu malah jelekin atau marah-marahi. Tapi saya enggak. Walaupun yang saya bantu sementara nggak respon atau malah jelek-jelekin atau terus saya bantu, akhirnya apa? Mereka banyak yang sadar setelah ya toh. Makanya saya ini bikin video ya. Saya mau berangkat ke orang yang perlu saya tolong ya. Ya, orang yang perlu saya tolong. Ya. Saya jeda di sini dulu. Nah, teman-teman, ini saya sudah sampai di tempatnya orang yang mau saya tolong. Tapi hati kita harus bersih ya, menolong seorang. Maksudnya kita gak ingin dibalas orangnya yang kita tolong ya, kita ingin balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebab kalau kita ingin balasan manusia, itu kadang-kadang sementara waktu kadang-kadang kita malah dibalas kejelekan oleh yang kita bantu. Tapi asal kita nggak putus asa, terus nyatanya orang-orang yang saya bantu itu akhirnya ya baik juga. Nah, seperti kita membantu anak kita bantu, belum tentu anak kita sadar. Tapi lama-kelamaan kita nggak putus asa, anak-anak semakin sadar. Kita membantu orang lain juga begitu. Makanya hati kita harus kita tata betul. Teman-teman, ini saya perjalanan pulang baru menolong orang. Nah, tujuan saya apa? Bukan untuk pamer kepada teman-teman. Maksudnya saya memberikan suatu contoh. Cara menolong orang itu, kita jangan mengharapkan balasannya dia. Karena dalam proses menolongnya belum tentu kita itu langsung orang itu baik. Kadang-kadang dicaci ya. Dalam cacian itu kita harus sabar. Nah, sekarang ini prosesnya kan sudah lama menolong orang ya, yang saya datangi tadi itu dia sudah bagus ya, kata-katanya bagus. Nah, dulu awal-awalnya itu enggak seperti itu. Artinya apa? Kita menolong orang itu prosesnya kadang-kadang lama, orang itu enggak langsung bisa baik gitu. Seperti ibaratnya kita menolong anak kita, belum tentu anak kita itu yang tadinya nakal itu belum tentu baik. Akhirnya perlu percontohan perbuatan kita ya, kita contohi ya. Makanya teman-teman ya, kalau kadang-kadang menolong seorang itu
Kalau dalam proses kadang-kadang kalau nggak memahami itu malah bilang begini, "Loh, orang saya tolong kok malah jelekin," kan gitu. Nah itu sebetulnya solusinya ya biar dia memang, atau ibarat walaupun tua, walaupun ibaratnya ilmunya masih anak kecil, walaupun umurnya sudah tua kadang-kadang masih anak kecil, sehingga apa, perlu kita deketin terus ya, kita awasin. Ibarat anak kecil itu kan kadang-kadang meludahi, kadang-kadang kencingi kita, kadang-kadang biraki kita, kadang ngomongannya nggak enak, itu memang begitu ibaratnya. Kan dia kalau belum tahu, akhirnya walaupun kita lebih muda ya, kalau ilmunya sudah tua ya itu harus mengalah ya, harus mengalah ya, harus berani korban, kadang-kadang korban uang, kadang-kadang korban ini dan itu. Kalau Anda ingin menolong orang ya, Anda harus paham betul bagaimana cara menolong orang ya, supaya nanti kita itu minta balasan langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi amal kita yang baik itu kita tunjukkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Yang butuh itu Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa butuh amal kita itu supaya bagus ya. Tapi sebetulnya yang butuh itu kita yang butuh itu kita yang butuh berhasil. Kalau kita ingin diberi berhasil oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita harus mau berbuat bagus di dunia ini, yaitu mempunyai ilmu kedewasaan, sehingga bisa mengalah orang-orang yang ilmunya masih kanak-kanak, walaupun umurnya sudah tua atau begitu. Kadang-kadang orang-orang yang muda ini yang sudah mempunyai ilmu tua ya bisa baik, karena pertengkaran itu kadang-kadang dua-duanya ilmunya masih muda, belum tua. Maka solusinya saya berikan contoh kepada mereka supaya dua-duanya orang yang bertengkar memiliki ilmu tua. Alhamdulillah di sana-sana sudah berhasil ya, sudah berhasil ya. Saya mau perjalanan pulang ini teman-teman seluruh Nusantara ya.